Ya, selamat pagi pemirsa. Hari pertama dari 2 hari kerja terakhir di tahun 2024. Hari ini hari Senin 30 Desember 2024. 2 hari lagi kita telah masuk tahun 2025. Besok ialah hari terakhir sekaligus hari kerja terakhir di tahun 2024 ya. Nah, pagi ini di tengah kondisi cuaca yang agak berangin dan mendung dan udah mulai ada rintik-rintik air yang berarti ini ada kemungkinan akan hujan ya, akan turun hujan dalam beberapa waktu ke depan ya. Ya nggak bisa diprediksi ya. Tapi saya doakan mudah-mudahan ya kita sehat-sehat di tengah perubahan musim yang cukup cepat ini. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa yang namanya climate change atau perubahan iklim itu nyata teman-teman. Itu bukan sebuah konspirasi, apalagi sebuah asumsi belaka. Itu benar terjadi. Contohnya ini apa namanya, musim kemarau dan musim hujan dan fenomena El Nino beberapa tahun lalu maupun La Nina ini ya tadi kita sambung ya, fenomena El Nino dan La Nina yang kita alami beberapa tahun lalu ini menunjukkan bahwa perubahan iklim ini adalah masalah yang benar-benar harus diseriusi untuk kita atasi bersama gitu. Nah teman-teman semua, tapi bukan itu yang mau kita bahas sih. Tapi yang mau kita bahas adalah ini ada upaya ya dengan pelaporan anggota senior DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, yaitu Dr. Rieke Diah Pitaloka yang sudah menjadi anggota DPR RI sejak 2004 ya. Setelah berhenti dari dunia keartisan ya, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan suratnya beredar luas di jagat maya ya. Ini sebagai upaya, ini saya curiga karena kan selama ini anggota DPR yang vokal menentang kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 12% ini kan salah satunya adalah Rieke Diah Pitaloka ya, salah satunya. Kuat dugaan ya, pelaporan Rieke Diah Pitaloka ke MKD DPR yang kebetulan ketuanya adalah anggota DPR dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, Nazarudin Gam dari Aceh itu ya, dari Aceh, Dapil Aceh ya. Yang kebetulan PAN ini kan merupakan partai yang merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih Jilid 2 atau KMP 2.0 atau yang di publikasi media disebut KIM Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi mohon maaf saya tidak mau gunakan itu, dan karena saya lebih nyaman menggunakan istilah Koalisi Merah Putih Jilid 2. Karena jilid satunya kan udah di 2014. Tapi kan fail. Nah, PAN ini kan bagian dari Koalisi Merah Putih Jilid 2 yang dipimpin oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra. Ya kan? Nah, Golkar adalah kursi DPR terbanyak di KMP Jilid 2. Gerindra adalah partai yang menghadirkan presiden sebagai kepala eksekutif di negara Indonesia ini, Pak.
Nah, ini kan kuat dugaan gini kan. Kuat dugaan ini adalah upaya untuk, ini kalau menurut asumsi pribadi saya, ini adalah upaya untuk menjunamkan, membidaskan PDIP. Kalau saya perhatiin ya, upaya untuk menghabisi PDIP. Ya, karena PDIP itu dianggap mengganggu pelaksanaan rencana Pesta Pora pemalakan kepada rakyat dengan penambahan PPN 12%, kemudian pajak kendaraan per motor optionnya 66%, ketika kita mengurus perpanjangan BPKB dan STNK. Dan diakui juga oleh Menko Ekonomi Pak Erlangga Hartarto bahwa kenaikan PPN 12% itu adalah untuk mengakomodir program yang sama sekali nggak masuk akal, yaitu makan bergizi gratis. Ini aduh, hujan ya. Iya kan, saya bilang kan beberapa waktu ke depan pasti turun hujan ini. Dan bener aja kejadian. Bener aja kejadian, hujannya turun. Iya. Walaupun baru rintik-rintik kecil sih ya, baru rintik-rintik kecil doang. Ya, ini dulu bekas warung, pemiliknya meninggal, keluarganya pindah, diratakan dengan tanah ya. Jadi teman-teman semuanya, itu karena PDIP ini dianggap mengganggu rencana untuk memalak rakyat dengan pajak-pajak yang menyiksa itu. Jadi kan ini upaya politik. Setelah kemarin kita disuguhkan dengan pentersangkaan Hasto Kristianto, pencekalan mantan Menkumham Yasona Lawli, kemudian ini juga pelaporan Rieke Diah Pitaloka ke MKD DPR. Ini kan upaya supaya biar PDIP itu gak mengganggu rencana jahat dari koalisi Merah Putih Jilid 2 yang dipimpin tertinggi oleh Jokowi untuk memalak rakyat, untuk memaksa rakyat memberikan uangnya untuk membantu pendanaan program yang nggak masuk akal bernama makan bergizi gratis. Dirman. Sekarang begini aja, PPN 12%, tapi diiringi oleh kenaikan gaji hanya 6,5%. Berarti biaya yang kita keluarkan untuk bertahan hidup di negara ini makin bertambah dong. Pengeluarannya makin bertambah dong. Sementara peluang untuk menambah pendapatan, menambah income ini tipis. Karena pasti ada pengeluaran untuk ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu gitu loh. Ya kan? Iya. Makanya kalau teman-teman nonton ya, satu tayangan di YouTube ya, saya pernah nonton tuh di channel Khilafah News ya. Haram untuk memajaki rakyat kalau berdasarkan hukum ekonomi Islam ya, itu tidak boleh ya. Itu saya jadi berpikir, kalau Indonesia ini dibangun berdasarkan Islam sesuai dengan pemikiran Nasir, Ki Bagus Hadikusumo, Kartosuwiryo, nggak bakal begini keadaan. Nggak bakal begini. Ini kan karena Indonesia ini menganut kapitalisme kelas berat, karena Pak Hartonya yang sangat pro Amerika banget. Jadi sistem kapitalis ala Amerika dibawa tumpak blek ke sini. Jadinya ya begini keadaan. Beda dengan Soekarno. Kalau Soekarno kan ekonominya ekonomi sosialis. Gitu loh. Tapi keburu di ban
sosialis ya. Jadi pada intinya ya ini adalah rencana jahat yang harus kita hadang mati-matian. Pokoknya akhir kata saya membersamai PDI Perjuangan dalam mengarungi bahtera perjuangan penolakan penyiksaan terhadap rakyat dengan PPN 12% dan pajak-pajak tidak berfaedah lainnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.